nothing's gonna right me ever since you struck me down. Terus ini, yang bisa kita pelajarin dari Warren Buffett adalah you are nothing but your habits. Ya, you are nothing but your habits. Pertama, kita mungkin bentuk kebiasaan kita. Setelah itu, kebiasaan yang akan bentuk hidup kita. Jadi siapa kita hari ini itu benar-benar berdasarkan habitnya kita, kebiasaan kita seperti apa. Kita lihat Warren Buffett tadi kisah hidupnya. Dia udah benar-benar investor sejak dia belasan tahun. Gayanya dia selalu reinvest, dia punya uang, untung dia invest lagi. Hidup sesederhana mungkin. Why? Karena dia punya long term plan, ya kan? Dia tahu 10 tahun lagi jadi apa. Jadi uangnya dia nggak sembarangan pakai, teman-teman, dalam short term. Tapi kalau kita nggak punya goal jangka panjang, uang kita bisa cenderung habisnya lebih banyak. Untung banyak, habis banyak, artinya sama aja kan? Nggak kemana-mana. That's why dia sangat sederhana, dia sangat hemat. Ya, dalam hidup saya sebenarnya orang yang hemat. Realnya ya, cuman ada satu momen ya saya nggak kuat juga, ya saya akhirnya spendnya kebanyakan gitu kan. Nah, konsep hemat dan investment bisa makin besar teman-teman, itu hasilnya bumi dan langit. Contoh, saya usia 21 tahun, saya beli mobil Mercedes-Benz, dan itu adalah salah satu, saya sebut kegagalan ya. Saya sebut itu sesuatu yang buat saya menyesal, karena kalau saya nggak beli mobil itu, saya invest ya sampai sekarang itu bisa jadi at least 4 miliar teman-teman. Tapi kalau mobilnya sekarang saya jual, paling sisa 600 juta. Paling 500 juta, 600 juta. Tapi saya tahan dikit, sekarang jadi 4M. Secara nggak langsung, saya sudah rugi 3,5 miliar. Nah, itu dalam investment. Makanya kita jangan, dalam investment kita harus bisa mengurangi spendnya kita, ya, untuk dipakai untuk invest. Habis itu, 80% waktu dia dipakai untuk membaca. Kan gila, teman-teman. 80% waktunya dia dipakai untuk membaca. Dia pernah ngomong di media, saya sehari bisa baca 8 jam. Kadang 6 jam. Nah, kok itu penting ya? Karena begini teman-teman, ketika kita memutuskan sesuatu, kita buat satu decision, itu dan depend on kita punya informasi kan, informasi yang kita punya. Nah, misalnya saya memutuskan A, Romario memutuskan B, kok berbeda? Karena informasinya berbeda. Kalau informasi yang kita samakan, satu sudut pandang, seharusnya decisionnya akan sama. Kira-kira seperti itu. Jadi kualitas keputusan yang kita buat itu bergantung dengan kualitas informasi yang kita punya. That's why baca buku dan lain-lain, ikut workshop, belajar itu penting teman-teman, agar kita punya kualitas keputusan lebih baik. Karena dengan kualitas keputusan lebih baik, hasilnya lebih baik. Setelah hasil lebih baik, nasib dan hidup kita lebih baik. That's why saya sangat suka membaca, karena ini. Saya mikir ya, kalau dari dulu saya nggak membaca, mungkin saya nggak sampai hari ini. Seriously, mungkin saya nggak sampai hari ini, karena bergantung dengan informasi yang kita punya. Makanya teman-teman sekarang, yang tadi Ruby cerita, sekarang mau akses informasi gampang. Google, beres. Mau belajar dengar podcast, beres. Banyak orang bikin podcast. Ruby bikin, saya juga bikin, udah jarang sih. Cuman masih ada kok, teman-teman bisa dengar di sana. Nah, itu ada, gitu. Teman-teman bisa akses semuanya. Ya. Cuman memang plus minus ya. Kadang-kadang karena akses informasi jauh lebih gampang, banyak orang terperangkap di sana. Contohnya, saya sering ketemu orang yang kalau pas ngobrol soal investasi pasar saham itu pro banget. Dia ngerti semua hal, semua news dia ngerti. Saya bahkan nggak tahu, saya nggak tahu ini berita apa dan lain-lain, karena saya memang nggak pernah lihat itu. Saya hanya lihat company-nya gitu ya. Sama seperti Buffett, dia jauh-jauh dari Wall Street. Dia ngerti semua hal. Pas saya nanya, bro, udah invest berapa lama? Oh, belum mulai pak. Itu artinya apa? Nothing gitu loh. Jadi kita punya knowledge banyak banget, itu nggak ada artinya kalau kita nggak action, kita nggak jadi satu experience. Dan ini fun fact lah ya, Warren Buffett di tahun 2013 sampai 2014, per satu hari, setiap harinya selama 365 hari, dia bisa untung sampai 35 juta dolar per hari. Berarti 500 miliar. Bangun tidur 500M, bangun tidur 500M, bangun tidur 500M. Selama setahun penuh. Kan gila nih orang ya. Ya, bangun tidur 500M datang ya. Tiap hari ya selama 365 hari. Itu di tahun ini, 2013 sampai 2014. Nah, ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Dia punya ayah kandung, teman-teman mengatakan bahwa dia akan gagal. Di usia 21 tahun, Warren Buffett nih, usia 21 tahun, papanya masuk rumah sakit. Buffett ke rumah sakit. Si Warren Buffett bilang, Buffett, mungkin bukan Buffett lah, karena papanya namanya Buffett juga ya, Warren. Kamu kalau jadi investor saham, nggak mungkin berhasil, kamu pasti fail. Papanya dulu stockbroker. Ya, stockbroker misalkan trading, dia untung fee-nya gitu. Kamu pasti fail kalau jadi investor. Nggak usah lah jadi investor gitu. Buffett dengar itu sakit hati.
papanya lagi sakit. Dia bilang iya juga nggak bisa ya, itu udah tujuan hidup saya gitu. Dia iyain juga, aduh gimana gitu. Bilang enggak juga papanya lagi sakit. Akhirnya dia pendam, dan dia berjanji bahwa dia akan buktikan ke papanya dia akan berhasil. Dan mengatakan ke keluarganya bahwa saya nggak mau menerima warisan orang tua saya, sepersen pun. Semuanya boleh kasih ke adik saya. Jadi dia nggak terima sepersen pun warisan dari orang tua dia, teman-teman. Kan keren nih orang kan. Biasa orang rebut warisan, ini nolak ya. Dikasih, nggak mau. Kasih adik saya aja gitu. Nah ini yang keren. Nah dia nggak mau terima sepersen pun. Dia mau buktikan bahwa dia akan berhasil menjadi seorang investor. Teman-teman bayangkan, kalau misalnya Warren Buffett mengiyakan kata papanya, Warren, kamu nggak mungkin berhasil jadi investor saham. Terus Buffett bilang, oh gitu ya, oke. Sekarang kita tidak mengenal Warren Buffett, benar nggak? Kita tidak akan kenal dia, Warren Buffett. Bayangkan, setiap tahun teman-teman, semua orang yang tahu saya sebagai invest di pasar saham selalu mengatakan hal buruk. Ya. 100 orang yang ketemu, 98 yang suruh saya stop. Jadi teman-teman bisa tahu saya tipe orang yang keras kepala seperti apa. Padahal masih muda. Nah saya bersyukur saya cuekin mereka. Saya ingat banget usia 17 tahun, mulai berbuah hasil. Saya untung miliaran, saya beli 2 properti di Jakarta. Senang. Papa mama saya yang kurang yakin, jadi sangat happy, malah support. Oke, bagus. lanjutkan. Terus dia cerita ke semua teman-temannya. Wih, anak saya beli properti loh di Jakarta loh, 2 biji loh. Saya aja belum pernah beli properti katanya di Jakarta. Anak saya beli 2 biji dari hasil invest saham. Anak lu suruh belajar, suruh invest saham katanya. Terus tahu nggak teman-temannya ngomong apa? Saya dengar saya sakit hati banget. Saya cuek, saya keras kepala. Tapi kalau di ngomongin bertahun-tahun ya pusing juga. Teman papa saya ngomong gini, oke, lu bisa, ya bagus bisa beli properti. Nanti juga rugi lagi. Nanti juga propertinya jual, rugi lagi kan sama memang gitu, untung rugi. Wah, saya dengar saya sakit hati, ya. Sampai sekarang sakitnya masih ada, masih ada dikit gitu ya. Terus mama saya bilang ke saya, waduh, gila juga ini. Ini padahal ibarat udah berhasil, kerja keras gitu ya. Tapi orang masih bisa serang seperti itu. Nah, jadi maksud saya adalah kalau kita bicara invest saham, teman-teman, percaya deh, ini bukan cuma soal mindset dan skill set, bukan. Itu semua hal yang bisa kalian pelajari. Nggak usah belajar sama saya, belajar di Google bisa, teman-teman. Tapi yang paling penting itu mentalnya sebenarnya. Mental kita seberapa kuat, mental kita seberapa bisa sabar kita invest, dan seberapa kita kuat ketika orang ngomongin seperti itu. Saya beberapa kali diundang jadi speaker, baik di BUMN atau di perusahaan-perusahaan swasta. Biasa kalau saya sharing soal saham, biasanya ibu-ibu datang gitu ya ke saya, itu bukannya judi ya Pak? Itu sering terjadi. Ya saya harus jelasin, tapi mereka juga nggak ngerti. Jadi ya udahlah, bye. Saya pergi aja gitu ya. Nah itu baratnya di sana. Mungkin teman-teman sudah invest pasti ngerti maksud saya seperti apa ya. Yaitu perjuangan jadi seorang investor saham. Jadi sekali lagi, kita yang punya tujuan hidup, orang boleh komentar, is okay, nggak apa-apa. Mereka boleh ngomong apapun tentang kita judi mungkin yang lain, is okay. Kita boleh dengar, tapi keputusan tetap di tangan kita toh. Kita yang decide kita punya hidup. Jangan mereka yang ngomong, kita ikutin. Nah itu salah besar teman-teman. Karena kalau Warren Buffett ikut dengar kata papanya aja, ini papanya loh. Kita nggak akan kenal siapa Warren Buffett hari ini siapa.